Banyak yang nanya ke gue, Sel, punya tato menghambat pekerjaan gak sih? Ntar kalau gue udah nato, ribet gak sih kalau gue masuk ke dunia kerja? Gak satu orang yang nanya begitu. Di Yugoting ini dan di dalam segmen tato dan profesi, gue coba memecah stigma dimana tato itu menghambat sebuah profesi. Gak selamanya punya tato akan jadi beban negatif atau jadi pandangan negatif buat sebuah profesi lu, tapi justru mempunyai nilai lebih buat profesi lu. Gue lagi sibuk nge-build company gue sendiri sih, Sel. Gue kan tahun lalu baru cabut dari company yang gue udah lama kerja. Nah sekarang ini gue lagi nge-build, cobalah untuk ngebesarin apa yang gue cita-citain dari dulu. Ya itu lebih ke fokus ke branding, ke company, ke restoran, ke cafe, dan lain-lain. Khususnya ke identity sih, Sel. Wah, berhubung gue seorang desainer nih, Sel. Gue suka tato itu sebenarnya udah sejak kecil. Cuman memberanikan dirinya aja untuk menato itu baru kurang lebih 10 tahun lalu. Nah, itu baru setelah 10 tahun lalu gue cicil tuh. Nah, terus akhirnya ke lu kan, Sel. Itu 2000 berapa itu, Sel? 2013 ya, sampai sekarang. Tato ini sebenarnya semua yang gue buat memang ada maknanya sih, Sel. Sebenarnya bukan hanya gramafonnya aja, kan berawal dari mic, lalu yang kedua ke proyektor, lalu ketiga baru gramafon ini yang hari ini yang kita buat. Ini tiga ini mewakili speak no evil, hear no evil, dan see no evil. Ya ini sebenarnya lebih mencerminkan ke refleksi kehidupan gua. Ini catatan dan reminder aja sih, Sel, untuk gua sendiri untuk bisa lebih jaga mulut, jaga apa yang aku dengar, dan jaga apa yang aku lihat gitu. Bagi gua sih tato lebih harus ada maknanya sih. Gue lebih setuju seperti itu daripada tato hanya sekedar souvenir atau aksesoris yang kebanyakan anak sekarang buat begitu. Jangan sampai kita buat tato ntar setahun 2 tahun lalu bosen atau boring atau basi. Kalau misalkan tato itu ada sebuah makna atau memori atau message, itu mungkin bisa kita bawa sampai kapanpun, bahkan sampai mati kali. Bagi gua standar untuk memutuskan kita mau tato, pertama bagi gua secara pribadi gua harus ngelihat quality-nya dulu, kualitasnya dulu. Yang kedua chemistry antara gua dengan si tato artis, dan yang ketiga desainnya harus benar-benar yang pas gitu. Kalau yang poin pertama tadi, gue percaya bahwa Marcel kan udah berpengalaman khususnya di dunia tato dan sudah cukup lama untuk ngerjain ini, dan aku bisa melihat sendiri bahwa kualitasnya sudah oke bagi gue. Dan yang kedua, lu sama gue kan chemistry-nya udah dapet, Sel. Apa yang gue mau, lu tahu apa yang gue mau. Jadi antara hasil yang jadi sama yang gue bayangin itu pas banget. Mungkin lebih ke suasana kali ya, ke ambience-nya. Di tempat yang bagi gue kalau misalkan mau buat tato, yang penting tempat harus tenang dulu. Jangan sampai tempatnya itu berisik, jorok. Karena penting banget itu, kita mau buat sebuah tato, kita harus pastiin dulu tempatnya itu harus higienis, harus bersih, nggak kotor, dan jauh dari lingkungan yang nggak beres begitu. Jadi kita mau buatnya juga tenang, hasilnya juga bagus,
dan kita juga lega gitu kalau misalkan buat tato di sini nggak akan ada apa-apa gitu. Tato ini sebetulnya sebuah statement atau sebuah message bagi gua dan sebuah bentuk ekspresi ya, karena gua mungkin pas kebetulan seorang desainer, gua mengekspresikan gua sebagai seorang desainer mungkin lewat karya yang bisa gua tempelin di kulit gua sendiri gitu, Sel. Nah, dan gua yakin banget gua buat di sini juga hasil yang gua inginin itu bisa seperti apa yang gue mau gitu. Dan tato bagi gue itu adalah sebuah perjalanan yang perlu aku dokumentasikan dan gue catat mungkin dalam bentuk gambar ini. Sama sekali enggak, karena pertama kebetulan memang gue seorang desainer. Tato itu bahkan mungkin sebagai salah satu penunjang bagi gua, penunjang penampilan. Dan yang kedua, sekarang juga tato bukan lagi sebuah image negatif. Justru sekarang ini bagian dari fashion, bagian dari tren, dan identitas seseorang. Sama sekali nggak ada image jeleknya bagi gua secara pribadi, dan bagi klien maupun bagi orang maupun relasi yang selama ini gue temuin fine-fine aja tuh, nggak pernah ada masalah. Bahkan mungkin mereka memuji hasilnya bagus, mereka nanya buat di mana, dan gue bisa referensiin bisa tato di mana. Gue Abed, dan itu pendapat gue tentang tato. Tadi kita udah dengar kalau punya tato buat seorang desainer bisa mempunyai nilai lebih, punya identitas sebagai seorang seniman, sebagai seorang desainer, toh nggak menghambat pekerjaannya, justru mendukung pekerjaannya. Di lain kesempatan gue coba hadirin profesi lain yang mungkin berbeda, dan gue tetap pengen sih nunjukin ke kalian semua bahwa lu punya tato itu nggak menghambat profesi lu. Apalagi di zaman sekarang, semua orang udah mulai bisa nerima bahwa tato itu adalah bagian dari dunia fashion, lifestyle, dan sekarang itu ada di tangan-tangan kita. Dan jangan pernah lupa bahwa tato itu adalah salah satu dari budaya.